Oke, selamat sore. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis demonstrasi produk fintech berasal dari OCBC Bank, OCBC Mobile Bank. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Kananta dari kelas FTEK 1 dengan NIM 251101084. Kali ini saya akan menjelaskan ini ya, analisis demonstrasi produk Fintech OCBC Mobile. Oke, oke. Pertama-tama saya awali dengan profil produk dan target pengguna. Untuk profil produk dari OCBC Mobile Banking ini, yaitu aplikasi all-in-one untuk tabungan, pembayaran, hingga investasi, wealth management. Kedua yaitu target pengguna. Target pengguna dari OCBC Bank Mobile adalah nasabah individu, profesional muda, dan investor yang menginginkan pengelolaan keuangan komprehensif dalam satu aplikasi. Jadi OCBC Mobile itu merancang aplikasinya untuk menjadi aplikasi yang praktis, all-in-one ya, untuk target penggunanya itu yaitu nasabah individu, terus yang seorang individual yang profesional dan investor yang menginginkan pengelolaan keuangan yang komprehensif. Oke, bisa saya lanjut. Oke, fitur inti dari OCBC Mobile itu ada 6, salah satunya yaitu biometric login, QRIS, dashboard portofolio, fitur investasi, transfer BI Fast, dan e-wallet terhubung. Jadi untuk bagian biometric login itu saat kita membuka aplikasinya, kita mendapatkan keamanan. Untuk membuka aplikasinya yaitu Face ID dan fingerprint tergantung dari device yang kita miliki. Berikutnya yaitu QRIS untuk mempermudah pembayaran cashless. Jadi di menu berandanya, homepage-nya itu udah ada QRIS ya. Ketika kita memiliki saldo untuk melakukan pembayaran QRIS, kita bisa langsung mengklik dari QRIS ini. Yang ketiga itu ada dashboard portfolio, yaitu dashboard ini dapat melihat saldo, tabungan, dan total investasinya. Jadi di situ kita bisa langsung melihat ya dashboard portfolionya dari aplikasi OCBC Bank Mobile ini. Yang keempat itu adalah fitur investasi. Jadi selain kita dapat menaruh uang kita di bank OCBC itu, kita dapat melakukan investasi di aplikasi yang sama. Jadi fitur investasi ini menampilkan sekilas fitur untuk beli reksadana atau falas dengan 12 mata uang yang berbeda-beda. Yang kelima itu ada transfer antar bank dengan biaya 2.500. Yang keenam itu adalah e-wallet terhubung. Jika jika aplikasi OCBC Mobile kita terhubung dengan e-wallet, dengan GoPay, OVO, ataupun ShopeePay, kita langsung dapat mengkliknya dan menghubungkannya ke e-wallet tersebut. Oke, saya lanjut. Ini adalah homepage-nya dari OCBC Bank ya. Jadi kita bisa melihat total portfolio, menu transaksi cepat, ada wealth management, kesehatan manajemen, atau life goals, dan promosi reward. Oke, berikutnya saya lanjut. Berikutnya adalah analisis teknologi dari OCBC Bank Mobile ini. Pertama, analisis teknologi soal keamanan. Enkripsi data. Jadi keamanan itu keamanan dari aplikasi tersebut. Saya jelaskan yaitu enkripsi data, two-factor authentication, 2FA, dan PIN transaksi. Jadi kalau dalam segi keamanan yang diberikan oleh aplikasi OCBC Bank ini sudah cukup ya untuk dapat mengamankan aset kita yang berada di platform tersebut. Yang kedua itu adalah QC,
Know Your Customer. Pembukaan rekening online menggunakan verifikasi wajah dan iktp. Jadi di sini dapat valid ya, itu kalau untuk pembukaan rekening itu harus menggunakan iktp. Berikutnya adalah inovasi. Inovasi yang diberikan dari OCBC Bank yaitu integrasi API dan pembayaran merchant dan fitur wealth management. Jadi ini inovasi yang diberikan oleh OCBC Bank tersebut. Berikutnya adalah model bisnis dan sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatannya dari OCBC Bank itu yaitu fee based, bisa disebut fee based income, itu berasal dari biaya administrasi bulanan tergantung jenis tabungannya dan biaya transaksi antar bank. Yang kedua ada spread, yaitu selisih kurs pada fitur jual beli falas. Yang ketiga itu adalah komisi, pendapatan dari penjualan produk investasi dari pihak ketiga, reksadana, dan bancassurance. Oke, berikutnya saya lanjut. Analisis resiko dan mitigasi. Jadi, di sini saya menganalisis resiko yang dapat diakibatkan oleh kesalahan pengguna ya, yaitu yang bisa dianggap resiko yaitu cybercrime atau phishing, yaitu kegagalan sistem teknis, dan juga mitigasi, yaitu edukasi nasabah mengenai kerahasiaan OTP, penggunaan pembaruan aplikasi rutin, dan limit transaksi harian. Oke, ini analisis resikonya ya, sama mitigasinya. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya adalah regulasi dan kepatuhan. Regulator yaitu berizin dan regulator yang didapatkan oleh OCBC Bank yaitu berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau bisa kita sebut OJK, dan Bank Indonesia yang bisa kita sebut Bank Indonesia, BI. Oke, yaitu berikutnya yaitu penjamin ya. Penjamin dari aplikasi ini yaitu peserta penjamin lembaga penjamin simpanan atau bisa kita sebut LPS. Oke, berikutnya. Jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu OCBC Mobile merupakan solusi digital banking yang komprehensif dengan keunggulan utama pada fitur investasi atau bisa kita sebut wealth management dan pengelolaan 12 mata uang asing dalam satu aplikasi. Sebagai platform yang aman, aplikasi ini telah memenuhi standar regulasi perbankan di Indonesia karena berizin serta diawasi oleh OJK dan BI, sehingga menjamin keamanan transaksi dan data nasabah. Untuk kesalahan dari para penggunanya, OCBC tetap membantu pengguna untuk mengedukasi bahwasannya kode OTP itu adalah kerahasiaan pribadi ya. Oke, ya, oke. Sekian dari presentasi saya kali ini. Nama saya Muhammad Dafat Arkananta, eh, dengan NIM 2511010084 dari kode kelas FTETCH1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.